nih hambaku gak khusyuk ibadahnya. Sudah lama hambaku ini gak bangun sholat malam berjam-jam untuk menengadahkan tangannya dan meminta kepadaku. Udah lama rindu Allah dengan tetesan air mata kita, dengan rintihan kita. Kata Allah, ya udah dikasih aja ujian biar dia balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat dari video yang tadi ditayangkan, dia mengatakan alhamdulillah ya Allah, kau ambil aku, alhamdulillah ya Allah, kau ambil anak-anakku, segala puji bagimu wahai Allah. Masih memuji-muji Allah, ya Allah anak-anakku syahid. Ibu tahu orang-orang syahid itu di pandangan mata kita dia mati, tapi dia hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Palestina sana dia sudah kembali kepada kekasihnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedih sementara, tapi dia tahu bahwa orang-orang yang mati syahid hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama-tama yang kita bisa dapatkan pelajaran dari orang-orang Palestina sana. Kalau kita ngeluh dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, malu rasanya, malu gak? Kita baru dikasih satu ujian, malunya luar biasa. Kalau kita mengeluh dibandingkan dengan orang-orang Gaza Palestina sana. Dalam kehidupan kita, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Allah Subhanahu wa taala menguji kita pasti dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Itu surah Al-Baqarah ayat ke-155. Dan kami pasti akan mengujimu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan sampaikanlah berita bagi orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang yang sabar ialah ketika mereka ditimpa musibah dia katakan, sesungguhnya kamilah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kita ini punya Allah, harta-harta kita punya Allah, keluarga kita punya Allah, bahkan diri kita juga punya Allah. Artinya kalau pemiliknya mau ambil kapan aja yang suka-suka pemiliknya, betul Bu? Kenapa kita sedih berlebihan? Karena kita merasa hal itu punya kita. Contoh nih, ini di masjid kan ada tuh yang parkir mobil motor ya kan, tiba-tiba kehilangan motor, ada motor hilang. Sebagian ibu-ibu ada yang sedih, ada yang tidak sedih. Kenapa ibu-ibu tidak sedih? Itu kan bukan punya saya. Kenapa ibu-ibu nangis-nangis aduh kehilangan motor? Karena itu punya saya, betul Bu? Sama seperti kita. Kalau dalam kehidupan kita sedih terpuruk berhari-hari, berbulan-bulan. Kenapa? Kenapa kita mengalami kesedihan begitu dahsyat, bahkan sampai marah-marah kepada Allah? Karena kita merasa itu punya kita, betul nggak? Tapi kalau orang-orang yang ridho terhadap ketentuan Allah, dia tahu itu bukan punya saya. Allah minjemin aja kok. Tukang parkir kalau motor sama mobilnya diambil marah-marah enggak? Kenapa enggak marah-marah? Harusnya dipinjemin aja, dititipin. Betul Bu? Bukan milik saya. Kenapa ada orang marah-marah betul pada Allah Subhanahu wa taala? Karena merasa hal itu suaminya, anaknya, keluarganya, hartanya, jabatannya miliknya sendiri. Jadi dia marah dan tidak terima. Makanya ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kalimat yang mengatakan bahwa ya Allah, sesungguhnya kami milik Allah, semuanya milik Allah, suka-suka Engkau wahai Allah. Orang-orang Palestina sana suka-suka Engkau ya Allah, anakku ini milikmu, harta-harta ini milikmu. Kenapa aku marah-marah? Tidak pantas orang yang dititipi marah-marah kepada sang pemilik. Betul nggak Ibu sekalian? Jadi dari hal ini kita bisa belajar dari orang-orang Palestina tentang kesabaran, kekuatan, tawakal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal 'ala Allah, bersandar kepada Allah. Kalau kita bersandar pada diri sendiri, kira-kira kuat enggak? Ibu-ibu punya masalah, ibu-ibu mengandalkan diri sendiri, kuat enggak? Ternyata toh selama ini ibu masih bertahan dan melanjutkan kehidupan, padahal kemarin ujiannya dahsyat. Kenapa ibu bisa bertahan? Karena ibu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ada yang maha kuat yang menopangmu sehingga engkau baik-baik saja. Maka ada kalimat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman tidak takut. Orang-orang
tidak sedih terus-menerus karena dia tahu dia tidak sendiri. Kenapa ibu-ibu sedih berlarut-larut? Karena ibu-ibu merasa ibu-ibu sendiri. Gak ada yang lihat, gak ada yang tolong. Allah lihat, Allah tahu apa yang kau alami. Tapi jangan banyak ngeluh. Ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam dalam surah Al-Anbiya 83-85. Ibu lihat surat tersebut. Nabi Ayub alaihissalam dikasih sehat tadinya, dikasih anak-anak yang banyak, dikasih tetangga-tetangga atau kaum yang mencintainya. Namun apakah kehidupan selalu di atas, teman-teman semua? Tidak. Kehidupan seperti roda berputar. Hari ini kau bahagia, besok kau nangis, pasti. Hari ini kau menangis, besok kau tertawa. Tidak ada tangisan abadi, tidak ada. Tidak ada tertawa bahagia abadi, tidak ada. Makanya seorang mukmin itu senantiasa berada di tengah-tengah. Kalau lagi bahagia, jangan terlalu euforia. Kalau lagi sedih, jangan terlalu terpuruk, karena rodanya muter. Bentar lagi kalau ibu sekarang dalam keadaan bahagia, waspada, karena sebentar lagi ujian Allah datang yang membuat engkau menangis. Kalau hari ini ibu dalam keadaan sedih, waspada dan berbahagialah, sebentar lagi akan tertawa kembali. Nabi Ayub alaihissalam puluhan tahun bahagia. Tiba-tiba dalam sekejap mata Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ayub alaihissalam dengan sakit badannya, sakit kulit, menggerogoti kulit-kulitnya, tulang belulangnya, tulang-tulangnya. Nabi Ayub alaihissalam anaknya semuanya meninggal karena sebuah musibah. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan semua harta, hewan ternak mati, kemudian tanaman-tanaman mati. Lalu kata istrinya, minta sama Allah balikin semuanya. Kata Nabi Ayub alaihissalam, berdoa, tapi aku malu kalau mengeluh kepada Allah. Puluhan tahun kemarin bahagia. Kenapa ketika dikasih ujian baru setahun 2 tahun mengeluh dan marah-marah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya enggak. Kadang-kadang kalau kita dikasih ujian sama Allah, kita lupa puluhan tahun kemarin udah bahagia loh. Kenapa mau menerima takdir bahagia? Kenapa nggak terima takdir sedih? Kenapa? Baru dikasih ujian 1 tahun, 2 tahun, kita lantas merasa bahwa kehidupan kita sangat buruk. Padahal puluhan tahun kemarin semuanya sudah bahagia. Kalau dihitung-hitung lebih banyak bahagianya hidup kita dibanding dengan sedihnya. Kalau kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur. Betul Ibu? Sekarang setelah kita belajar dari kekuatan orang-orang Palestina tentang kesabarannya, tawakalnya, bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas semua keadaan. Dari mana sumber kekuatan itu? Dari mana mereka punya mental-mental seperti itu? Maka jawabannya adalah dari interaksi mereka kepada Al-Quran. Al-Quran adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ibu-ibu kalau punya kekasih, zaman-zaman muda dulu misalnya, dapat surat cinta dari kekasihnya, ibu-ibu lihat kan bahagia banget, dibaca berulang-ulang, betul nggak? Kalau jatuh cinta tuh pengennya apa sih? Pengennya ketemu terus, dengerin suaranya, baca suratnya, begitu kan? Begitu kalau kita mengatakan kalau kita cinta kepada Allah, selalu kita baca surat cinta dari Allah SWT. Selalu kita ingin dengar Allah bicara. Gimana bicara Allah itu? Gimana kalam Allah itu? Adalah Al-Quran. Kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, mustahil dia nggak baca Quran. Karena dari Quran lah menjadi sumber kekuatan dirinya untuk terus melanjutkan kehidupan. Jadi jangan mati sebelum waktunya. Jangan mati sebelum waktunya artinya apa? Udah nyerah dengan ujian-ujian yang kita hadapi, kemudian kita nyerah. Itu orang-orang Palestina nggak nyerah. Padahal semuanya habis, seluruh keluarganya habis, rumahnya nggak ada, nyerah nggak? Enggak. Kehidupan harus terus dilanjutkan. Wabasyirus sabirin. Beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Mana sabarmu? Katanya orang-orang beriman, orang-orang yang sabar. Bagaimana bisa Allah tahu engkau sabar? Allah uji engkau. Memang tempat dunia ini tempatnya ujian. Nanti di hari akhir baru malaikat-malaikat menyambut. Assalamualaikum bima sabartum. Mana orang-orang yang sabar? Silakan masuk surga. Selamat buat orang-orang yang sabar. Malaikat menyambut orang-orang yang sabar dengan panggilan khusus. Saking tidak mudahnya jadi orang-orang yang sabar, gak mudah. Gampang bagi kita, sabar ya gampang. Kadang-kadang kita bilang kamu nggak ngalamin sih, jadi kamu nggak tahu betapa pedih ujian saya, gitu kan? Tapi Quran menyebut berpuluh-puluh kali tentang sabar. Gak mudah jadi orang sabar, makanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Dari mana kita bisa dapat sumber kekuatan? Bagaimana kita bisa sabar seperti orang-orang Palestina sana? Sumbernya semua dari Al-Quran. Hari ini
Lebih banyak lihat handphone atau lebih banyak baca Quran? Satu hari meluangkan waktu berapa jam buat Quran? Saya ingin, semoga Allah bantu saya juga, saya ingin semua dari kita di masjid ini pulang-pulang dengar ceramah harus ada manfaatnya dan harus dilakukan. Apa itu? Setidaknya dalam satu hari minimal khusus fokus khusyuk 1 jam bersama Quran mulai hari ini. Kalau yang belum mulai, bisa nggak? 1 jam aja sama Quran dari 24 jam itu fokus ya. 1 jam itu fokus, nggak lihat handphone, nggak ngapa-ngapain, fokus baca, hafal, murojaah, baca, hafal, murojaah. Bisa nggak? Kok ada orang yang hidupnya santai-santai tanpa Quran? Tiap hari dengarnya musik, terus ganti musiknya dengan Quran, bisa nggak? Kalau nggak ada nambah ayat di hari itu, harusnya dia gelisah. Saya mau cerita sebelum kita lihat video, karena orang-orang Gaza, orang-orang Palestina kekuatannya pada Quran. Ibu, saya tinggal sudah 4 bulan di Mesir. Saat ini saya lagi kuliah di Mesir. Anak-anak semuanya pindah di Mesir. Ibu-ibu tahu anak saya yang pertama namanya Maryam. Saya cukup kaget juga dengan budaya belajar di Mesir. Yang saya mau cerita pada ibu sekalian, jangan terlalu santai dalam menjalani hidup ini dengan banyak nonton. Anak-anak kita biarkan banyak main, kita banyak gosip, dan pertemuan-pertemuan yang gak ada manfaatnya. Kenapa? Setiap hari, kalau saya lihat orang-orang di Mesir itu berlomba-lomba untuk ngafal Quran, nambah hafalan. Kalau nggak sehari aja nggak ngulang, itu lupa nanti hafalannya. Maryam, anak saya umurnya 10 tahun. Ini saya mau cerita, saya juga ingin kita punya budaya ngaji yang kuat. Di sekolahnya, Maryam itu ditargetkan 1 hari harus hafal 1 lembar Quran. Anak umur 10 tahun. 1 lembar Quran itu artinya 2 halaman Quran. Kalau ibu-ibu hafalin Quran 1 ayat berapa hari? Berapa jam lagi? Berapa hari, Bu? Ibu udah hafal apa? Jus apa? Jus mangga, jus strawberry, mungkin ya. Jus jeruk gitu. Ibu, kalau anak kecil bagai menulis di atas batu. Ingat, kalau orang-orang tua, ibu tua atau muda nih? Bagai menulis di atas air. Kok nggak kelihatan jejaknya ya? Udah ngapa lupa lagi. Ngapa lupa lagi. Makin tua makin susah ngapalnya, betul nggak? Tapi nggak ada kata terlambat. Jadi tiap hari Maryam itu mengkhususkan waktu 1,5 jam untuk Quran di rumah. Jadi jadwalnya udah pasti dari jam 4 sampai jam setengah 6 sore itu Quran, nggak boleh diganggu-gugat, nggak boleh main, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh terima tamu, nggak boleh handphone, nggak boleh apa, khusus semua anak-anak begitu. Saya ingin ibu-ibu yang belum, saya yakin sebagian besar sudah punya kebiasaan itu, tapi yang belum punya kebiasaan itu harus ada waktu bersama Quran dan harus punya guru Quran. Quran itu harus ada guru atau harus ada partner buat benerin bacaan kita, buat ingetin hafalan kita, buat kita termotivasi. Maka harus ada kelompok-kelompok Quran, teman-teman ngaji harus ada dan harus istiqamah dengan itu. Kenapa dengan Quran? Karena Quran adalah sumber kekuatan kita bisa melanjutkan hidup. Karena ujian hidup itu dahsyat luar biasa. Saya mau cerita lucu, boleh nggak, Bu? Saat itu saya masih di Mesir beberapa hari lalu. Saya lagi belajar karena kami di Mesir ini lagi ujian, musim-musim ujian. Jadi kalau musim ujian tuh biasanya tengah malam tuh nggak tidur, belajar terus. Tiba-tiba sekitar jam 3 pagi, setengah 4 pagi ada salah seorang sahabat yang bercerita kepada saya. Saya mohon maaf Ustazah kalau saya ceritakan kisah ini, tapi ini mudah-mudahan jadi hikmah kepada teman-teman semua. Beliau mengatakan, terima kasih Ustaz Zofi karena telah menguatkan saya secara tidak langsung dengan sosial medianya. Kemudian akhirnya beliau cerita ada apa Bu? Saya katakan begitu. Kemudian beliau cerita bahwa takdir Allah, beliau mendapati bahwa suaminya menikah lagi. Kemudian saya katakan kata-kata yang setidaknya saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau katakan kita sama ya Ustazah, dalam hati saya kita nggak sama Ustazah. Saya digosipin itu nggak benar Ustazah. Ya. Tapi saya katakan ya Ustazah, ya Ibu, saya katakan begitu ya Ibu, kisah kita nggak sama, ya tapi semua orang punya ujian yang berbeda-beda.
Betul ya Bu ya? Saya digosipin juga ibu sekalian, tapi itu nggak benar ya. Itu nggak benar kan? Pada pengen tanya kan? Jawabannya itu nggak benar ya. Nggak tahu dari mana itu orang-orang itu ya. Tapi itu nggak benar. Tapi saya katakan ujian orang beda-beda. Semua orang ujiannya beda-beda. Tapi beliau katakan, insya Allah kuat untuk umat ini ya, kita harus kuat untuk melakukan hal-hal kebaikan, kita harus kuat. Saya tahu di mana sumber kekuatan beliau. Sumber kekuatannya ada di Quran. Betapa banyak orang-orang bunuh diri atau nyakitin diri sendiri, depresi karena terlalu berat ujian kehidupan yang dialami. Betul nggak ibu sekalian? Orang depresi itu macam-macam loh. Ada nyakitin diri sendiri. Pernah nggak? Jangan-jangan diri ibu sendiri yang begitu. Ada tipe orang begitu. Ada yang merasa nggak mau lagi melanjutkan kehidupan ini, terlalu berat, terlalu berat. Ada yang tiap kali ngomong nangis lagi, nangis lagi, nangis lagi. Di mana? Dari mana sumber kekuatan itu? Sumber kekuatan itu dari Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran ada kabar-kabar gembira yang menjadi motivasi untuk kita melanjutkan kehidupan kita sampai akhir nanti ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dulu video ini. Setelah itu saya akan bicara tentang kekuatan Quran yang dahsyat, yang menjadi penyemangat bagi orang-orang Palestina dan seharusnya untuk kita. Karena itu aneh kalau ada orang-orang Islam yang meninggalkan Quran sehari-hari dan dia tenang-tenang saja. Dari mana kau dapatkan kekuatan kalau engkau tidak bersama dengan Quran? Saya jadi pengen cerita lagi, boleh cerita nggak Bu? 2 tahun lalu ibu saya koma, berhenti nafas, nggak ada nafas, berhenti jantungnya 5-7 menit setelah haji di Mekah saat itu. Badannya udah dingin, ibu tahu jenazah, badannya dingin kayak es. Orang-orang baru meninggal tuh, badannya dingin, betul? Dan kemudian kulitnya berubah warna jadi pucat, jadi putih pucat. Betul nggak? Pernah nggak lihat jenazah-jenazah baru meninggal? Ibu saya dalam kondisi begitu. Lalu di CPR dadanya ditekan-tekan sampai akhirnya alhamdulillah ada nafasnya lagi. 11 hari koma, kata dokter, siap-siap keluarga datang ke kota Mekah, siap-siap sholatin maksudnya. Tiba-tiba kata dokter, ternyata tiba-tiba dalam 1 hari tiba-tiba perkembangannya cepat, kenaikannya cepat, tiba-tiba yang tadinya melemah tiba-tiba jadi membaik dan saat ini ibu saya dalam keadaan baik dan sehat, alhamdulillah. Dokter mengatakan, dari mana ibumu dapat semangat hidup yang begitu kuat? Dia punya semangat hidup yang kuat. Ibu tahu dari mana? Dari Quran. Ketika ibu saya koma, saya katakan ibu saya ngapalin Quran Bu. Umurnya 60 tahun pada saat ini. Ketika koma, hafalan beliau baru 10 juz. Beliau pernah bilang pada saya, nggak mau, pengen kembali kepada Allah kalau semuanya udah belajar Quran, udah ngapal Quran, udah sungguh-sungguh dengan Quran. Jadi masih di tengah-tengah perjalanan. Saya katakan, ayo berjuang lagi, ayo bangun, ayo sadar. Saya katakan, ibu masih ingin melanjutkan Qurannya. Ayo bangun, katanya mau lanjutin Qurannya lagi. Jangan terus-menerus koma seperti ini. Ketika ibu saya dalam keadaan koma, ketika saya bilang tentang Quran, beliau menangis Bu. Air matanya keluar dari sudut matanya. Jadi orang koma itu bisa dengar. Orang koma bisa mendengar. Dan kemudian beliau nangis. Saya katakan, ayo ibu bangun, ayo berjuang. Katanya mau bersama dengan Quran lagi. Maka akhirnya ibu saya bangun. Ketika ibu saya bangun dan sehat seperti sekarang, apa yang beliau katakan ibu sekalian ketika masa-masa beliau koma, beliau bilang, ibu lagi tidur. Ini kisah orang koma. Kalau kata ibu saya, kayaknya ibu udah mati suri katanya, kata beliau. Karena udah gak ada nafasnya 7 menit itu. Kata beliau, ibu lagi tidur dalam kondisi yang ketika melihat, membuka mata, semua keadaan sangat gelap, tapi tempatnya luas seperti lapangan sepak bola, tapi yang akan ujungnya luas sekali, tapi sendiri di dalam tempat itu. Lalu tiba-tiba dari kejauhan ada yang besar, seseorang yang besar tak terlihat wajahnya, memegang Al-Quran, dan Al-Quran itu memancarkan cahaya sehingga tempat itu terang benderang. Dan ibu rasa ibu mau tidur lagi. Ibu merasa ya sudah, tempatnya terang, tempatnya luas, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu mau tidur lagi katanya. Setelah itu ibu saya bangun. Dan ibu saya bercerita kisah itu kepada kami. Ibu juga bercerita ketemu kakeknya lah, ketemu ibunya, ketemu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Rata-rata kalau ibu punya kisah begitu, pernah gak mendengar kisah itu? Saya sudah ketemu sama ibu saya, sudah ketemu, habis itu meninggal tuh biasanya. Biasanya begitu. Ibu saya cerita begitu. Lalu akhirnya kami anak-anaknya mengambil kesimpulan betapa dahsyatnya ya Quran. Dia sumber kekuatan, dia penyembuh, dia obat, dia sumber kita untuk melanjutkan kehidupan ini dengan semangat Quran. Dia asyifa, dia obat.
Lihat video ini, setelah itu saya akan jelaskan sedikit tentang Al-Quran sebagai sumber kekuatan bagi kita dan juga sumber kekuatan bagi teman-teman kita di Palestina. Kita lihat video ini sama-sama. Mereka pada saat itu diamputasi, dioperasi, nggak pakai bius loh ibu-ibu sekalian. Operasi sesar melahirkan, nggak pakai bius. Amputasi dijahit, operasi nggak pakai bius. Biusnya apa? Al-Quran tuh di lisan-lisan mereka. Lisan-lisan mereka mengucapkan Al-Quran. Ada anak-anak kecil mengucapkan Quran. Kenapa Quran bisa diucapkan dalam keadaan begitu? Dia lagi baru selesai operasi. Yang keluar lisannya apa? Quran. Saking hari-harinya Quran. Kalau nggak punya hafalan Quran sama sekali, keluarnya apa di lisan ini? Anak kecil nih, keluar di lisannya apa? Quran. Lagi dijahit, nggak ada bius. Lisannya apa? Quran. Dulu pernah nggak operasi sesar? Saya 4 anak operasi sesar semua. Udah pakai bius pun udah mati-matian rasanya untuk bisa bertahan. Ini nggak pakai bius. Orang-orang Gaza nggak ada anestesi, nggak ada. Rumah sakitnya hancur semua, nggak ada. Apa sumber kekuatannya? Quran. Sekarang kita lihat video terakhir tentang orang-orang yang ditanya hafalan Quran mereka. Disuruh untuk membaca Quran supaya kita berkaca pada hari ini. Kita ini terasa sama Quran udah sejauh mana sih? Hafalan Quran udah sampai mana sih? Kita lihat video ini. Silakan baca Quran, kata gurunya. Silakan buka Qurannya dan baca. Nggak perlu. Wahai guru, nggak perlu. Saya hafal. Saya bisa baca secara langsung. Nggak apa-apa, buka aja Qurannya. Akhirnya orang ini membuka Qurannya. Kok kosong ya Syekh? Ya guru, kenapa lembaran-lembarannya kosong? Terus kata gurunya, bagaimana kalau hal itu betul-betul terjadi? Kalau suatu hari nanti lembaran-lembaran Quranmu itu kosong dari ayat-ayat, apa yang kau rasakan? Apa yang teman-teman rasakan? Saat ini Quran masih ada di tulisannya, masih ada kesempatan baca, masih ada kesempatan menghafal, masih ada kesempatan tadabbur. Bagaimana kelak kalau Quran ayat-ayat ini semuanya hilang dari lembaran-lembarannya? Engkau bergantung pada hafalanmu teman-teman semua. Pertanyaannya, mereka nggak bisa berkata-kata, nggak terbayang kalau Quran ini nggak ada lagi di lembaran-lembarannya. Ayat-ayat ini nggak ada lagi di lembaran-lembarannya. Kelak suatu hari nanti Quran akan hilang, ibu sekalian, akan betul-betul hilang. Maka ini menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Masih ada waktu. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita semua. Engkau sedikit lari kemana-mana, lari dengan wudhu baca lagi, wudhu baca lagi. Ini sumber kekuatanmu. Kadang-kadang hatimu bergetar ketika membaca ayat-ayat ini. Allah menguatkan dirimu dengan ayat-ayat ini. Inilah sumber kekuatan kita. Inilah cara kita untuk melanjutkan kehidupan yang gak mudah ini. Gak ada cara lain. Maka mulai dari sekarang didik anak-anakmu sedari kecil dan dirimu sendiri untuk istiqamah, disiplin bersama Quran. Setidaknya 1 jam saja di antara 24 jam untuk bersama dengan Quran. Minta kepada Allah kekuatan, semangat untuk bisa istiqamah bersama Quran. Minta kepada Allah, Allahumma arhamna bil Quran. Saya ini aku dengan Quran ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli Quran. Jadikanlah aku ya Allah orang-orang Quran ya Allah, sahabat-sahabat Quran ya Allah. Minta supaya Allah berikan semangat di hatimu untuk belajar Quran, untuk menghafal Quran, untuk senantiasa bersahabat dengan Quran dan gelisah kalau engkau jauh dari Quran. Saya berdua sekalian, terakhir saya mau kita semua mengatakan Allahumma arhamna bil Quran, boleh? Karena itu doa yang sangat dahsyat. Kita hafal, tapi kita jarang bicara hal itu. Bareng-bareng berdua sekalian, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna
Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, sebagai cahaya, sebagai hidayah, sebagai sumber rahmat bagi kami ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami bila ada ayat yang kami lupa mengingatnya ya Allah, dan ajarkanlah kepada kami ayat yang kami bodoh dalam memahaminya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah untuk membacanya sepanjang waktu, menikmatinya sepanjang waktu ya Allah, baik tengah malam maupun tengah hari. Dan jadikanlah Al-Quran bagi kami sebagai pembela kami di hari akhir nanti ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selesai ceramah saya pada hari ini, saya serahkan kembali kepada moderator atau MC kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan laksanakan apa yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih. Dan saya minta kepada ibu sekalian, dalam perjalanan safari dakwah, tak terasa 9 tahun lamanya saya beserta seluruh masyarakat Indonesia dalam safari dakwah ini, kita bersama-sama pada hari ini. Tidak hanya kita membahas Al-Quran, tapi pada hari ini saya ingin cerita pada ibu sekalian, ada video yang ingin saya tayangkan. 9 tahun saat ini kami bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia, kami memiliki sama-sama ya visi dan misi untuk membuat anak-anak kita dari seluruh pelosok itu dekat dengan Quran. Mereka boleh jadi apapun, mereka boleh jadi insinyur, jadi politikus, jadi polisi, jadi presiden, jadi apapun silakan. Tapi basic agama dan Qurannya harus ada di hati mereka. Quran harus ada di lisan, harus ada di pikiran, harus ada di ucapan-ucapan mereka.